again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah PKN Dasar dengan dosen pengampu Bapak Mahmud SPDI MPD. Sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Rezi Novita Putri. Yang kedua ada Rahayu Nur Aisyah. Yang ketiga ada Rahmi Insani. Dan yang keempat ada Muhammad Zifran Rifda. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar PPKN, nilai moral dan norma hukum pembelajaran PPKN, Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni Rezi Novita Putri. Pertama, kita akan membahas mengenai konsep dasar PPKN. Secara umum, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah terbentuknya warga negara yang baik atau good citizen, yang tentu saja berbeda menurut konteks negara yang bersangkutan. Untuk itu, pada proses pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, mengusung konsep transfer nilai-nilai Pancasila ke dalam struktur keilmuannya yang hendak diberikan kepada peserta didik. Oleh karenanya, terdapat 3 ihwal penting yang perlu senantiasa diingat. Pertama, Pancasila tidak diperlakukan sekadar sebagai pengejawantahan ideologi negara belaka. Pancasila harus dilihat sebagai filosofi bangsa yang hidup. Sila-silanya adalah cerminan pandangan hidup dan cita-cita yang dinamis dan terbuka, sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian, Pancasila selayaknya ditempatkan sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan dalam konteks yang lebih luas dan umum. Pancasila berintikan pendidikan moral atau pendidikan karakter. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu membentuk peserta didik untuk memiliki wawasan kebangsaan, kesadaran bernegara dan optimalisasi pembentukan karakter dalam kehidupan bersama, serta sikap dan perilaku cinta tanah air yang bertanggung jawab. Muatan materi yang terdapat dalam kurikulum PKN diharapkan mampu menanamkan kesadaran pada setiap individu untuk tertib dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penanaman kesadaran tersebut salah satunya berbentuk diwujudkan melalui pendidikan politik dalam pendidikan kewarganegaraan. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan di dalamnya memuat materi pendidikan politik, seperti penyadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Harapannya, pemberian materi tersebut dapat menjadi bekal bagi siswa supaya dapat menjadi warga negara yang baik dalam berbangsa dan bernegara. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bermanfaat untuk membangun insan yang menekankan pada manusia yang berharkat, bermartabat, bermoral dan memiliki jati diri serta karakter tangguh baik dalam sikap mental, daya pikir maupun daya ciptanya. Hal ini berarti pembentukan moralitas merupakan fokus yang perlu diwujudkan dalam pembelajaran. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diselenggarakan di setiap jenjang pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rahayu Nur Aisyah, NIM 201407000084. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang prinsip dasar pembelajaran dan kronologi perkembangan PPKN. Prinsip-prinsip pembelajaran PPKN. Yang pertama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai social studies.
Ada 3 social studies tradisional, yaitu Social Studies as Citizenship, Transmission, Civic Education. Selanjutnya Social Studies as Social Science. Dan yang terakhir Social Studies as Reflective Inquiry. Yang kedua, Pancasila sebagai prinsip utama dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yaitu proses pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan mengusung konsep transfer nilai-nilai Pancasila ke dalam struktur keilmuannya yang hendak diberikan kepada peserta didik. Yang ketiga, prinsip dasar pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Menurut pendapat Budiman Syah, prinsip-prinsip pembelajaran tersebut adalah prinsip belajar siswa aktif atau student active learning, kelompok belajar komparatif atau comparative learning, pembelajaran partisipatorik, dan mengajar yang reaktif atau reactive learning. Materi selanjutnya yaitu kronologi perkembangan PPKN. Yang pertama, PMP tahun 1980. Berisi materi dan pengalaman mengenai P4 yang mengajarkan pelajaran moral yang berdasar Pancasila. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam PMP berdasarkan Pancasila yang dijadikan acuan tunggal. Yang kedua, PPKN pada tahun 1994. Berisi materi dan pengalaman belajar yang diorganisasikan secara spiral atau artikulatif atas dasar butir-butir nilai yang secara konseptual terkandung dalam Pancasila. Jadi, konsep nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dengan pengorganisasian secara spiritual atau artikulatif. Yang ketiga, PKN tahun 2006 yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, nilai-nilai yang terkandung bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Yang keempat, PPKN tahun 2013 mempunyai ruang lingkup materi yang bersumber pada 4 pilar kebangsaan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Nilai yang terkandung dalam mata pelajaran ini sangat bagus jika ditinjau dari ruang lingkupnya dan bisa dibilang sebagai mata pelajaran yang hampir sempurna. Jadi, nilai-nilai didapat dari 4 pilar kebangsaan tersebut. Itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Insani, NIM 2014070081 PGMIB. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya. D. Langkah-langkah pembelajaran PKN. A. Pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. B. Menerapkan nilai-nilai dan memberi keteladanan. C. Berlandaskan nilai-nilai Pancasila. D. Memiliki misi pengkokohan kebangsaan dan menggerakkan Pancasila, karakter yang bersumber nilai dan moral Pancasila. E. Pengertian nilai dalam materi PPKN. Beberapa pendapat menurut para ahli diuraikan sebagai berikut. A. Menurut JR 1999 adalah harga, makna, isi, dan pesan sangat atau jiwa yang bersifat dan bersusun dalam fakta, konsep, dan teori, sehingga bermakna secara fungsional. B. Menurut Bambang Daroso, nilai adalah suatu kualitas atau penghargaan terhadap suatu yang menjadi dasar penentu tingkah laku seorang. Suatu dianggap bernilai apabila suatu itu memiliki sifat sebagai berikut. A. Menyenangkan, B. Bergunakan, C. Menguntungkan, D. Menarik, E. Keyakinan. Nilai dalam Pancasila yang digali dari bumi Indonesia sendiri merupakan pandangan hidup atau pedoman hidup bangsa Indonesia. Sekian dari saya, kalau ada salah saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zipran Difda dari kelompok 2 PKN Dasar. Sini saya akan melanjutkan materi dari Rahmi Insani. F. Pengertian moral dalam materi PPKN. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores yang berarti adat kebiasaan. Moral erat kaitannya dengan akhlak yang mengandung makna tata tertib yang datang dari hati nurani manusia. Dalam bahasa Indonesia, moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Istilah moral dapat dipersembahkan dengan etik, akhlak, kesusilaan, dan budi pekerti. Pengertian moral menurut Suseno adalah ukuran baik buruk seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadikan anak manusia bermoral baik dan manusiawi. Walaupun moral itu berada di dalam diri individu, tetapi moral berada dalam suatu sistem yang berwujud aturan. Moral dan moralitas ada sedikit perbedaan, karena moral adalah prinsip baik buruk, sedangkan moralitas merupakan kualitas pertimbangan baik buruk. Dengan demikian, hakikat dan makna moralitas bisa dilihat dari cara individu yang memiliki moral dalam mematuhi maupun menjalankan aturan. Dengan demikian, hasil pembentukan sikap karakter anak pun dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral. A. Konsep moral. Konsep moral mencakup kesadaran moral, pengetahuan nilai moral, pandangan ke depan, penalaran moral, pengambilan keputusan, dan pengetahuan diri. B. Sikap moral mencakup kata hati, rasa percaya diri, empati, cinta kebaikan, pengendalian diri, dan kerendahan hati. C. Perilaku moral mencakup kemampuan, kemauan, dan kebiasaan. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu G. Pengertian norma dalam materi PKKN. Norma adalah tolak ukur atau alat untuk mengukur benar salahnya suatu sikap dan tindakan manusia. Dalam bahasa Inggris, norma diartikan sebagai standar. Di samping itu, norma juga bisa diartikan sebagai kaidah atau petunjuk hidup yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Sanksi dari norma agama ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu, hukumannya berupa siksaan di akhirat atau di dunia atas kehendak Tuhan. Sanksi pelanggaran atau penyimpangan norma kesusilaan adalah moral yang biasanya serupa gunjingan dari lingkungannya. Penyimpangan norma kesopanan dan norma kebiasaan seperti sopan santun dan etika yang berlaku di lingkungannya juga mendapat sanksi moral dari masyarakat, misalnya berupa gunjingan atau cemooh. Begitu pula norma hukum, biasanya berupa aturan-aturan atau undang-undang yang berlaku di masyarakat dan disepakati bersama. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa norma adalah petunjuk hidup bagi warga yang ada dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat hendaknya dipatuhi oleh anggota masyarakat, karena norma tersebut mengandung saksi. Siapa saja, baik individu maupun kelompok, yang melanggar norma mendapat hukuman yang berwujud sanksi, seperti sanksi agama dari Tuhan dan Departemen Agama, sanksi susila, kesopanan, hukum, maupun kebiasaan yang diberikan oleh masyarakat berupa sanksi moral.